baru 15 hari nih guys, tapi berbagai bencana besar dengan menelan banyak korban jiwa maupun harta sudah mengguncang dunia di awal 2025. Yang paling baru tentu kebakaran hutan di Los Angeles, Amerika kan? Tapi tahukah kamu? Ternyata bukan cuma kebakaran hutan yang mengguncang dunia di awal 2025 loh. Nah, kita cekidot satu persatu yuk, dimulai dari posisi kelima. Pada Kamis 9 Januari 2025, sebanyak 12 orang penambang terjebak di dalam tambang batu bara yang runtuh. Kejadian mengenaskan ini terjadi di wilayah Balochistan yang berada di barat daya Pakistan. Di posisi keempat ada banjir yang mengakibatkan tanah longsor di daerah Brazil, tepatnya di negara bagian Minas Gerais pada hari Minggu 12 Januari. Sebanyak 10 orang tewas dilaporkan jadi korban keganasan alam ini. Masih banjir-banjir ada di posisi ketiga guys. Yang ini bikin kita terenyuh dan sedih lantaran melanda kota suci Makkah dan Madinah, Arab Saudi. Dan ini bukan sekali ini terjadi di Makkah. Puluhan mobil terjebak dalam banjir. Hujan deras mengguyur Arab Saudi sejak hari Senin tanggal 6 Januari 2025 jadi penyebab banjir. Di posisi kedua tentu ada kebakaran hutan di Los Angeles, Amerika. Hingga hari Rabu ini korban jiwa akibat kebakaran ini sudah mencapai 24 orang, sementara 12.000 bangunan ludes terbakar. Kebakaran ini juga jadi kebakaran lahan terparah yang pernah melanda Amerika. Sementara di posisi pertama ada gempa bumi berkekuatan 7,1 magnitudo yang mengguncang Tibet, Cina pada Selasa pagi 7 Januari 2025. Akibat gempa ini ada 126 orang tewas dan 188 orang lainnya luka-luka. Sebanyak 3.000 bangunan lainnya mengalami kerusakan parah. Itulah bencana terparah di awal tahun 2025. Semoga kita semua terlindungi dari segala macam bencana. Amin. Itu dia tadi Pan ya, 5 bencana terparah. Ini awal tahun aja udah banyak bencana nih, aduh. Betul, dan juga memang kalau bisa dibilang ya, semoga kedepannya ya jangan lagi-lagi banyak berdoa. Di awal-awal aja ya, udah tuh lancar gitu sampai akhir tahun. Banyak berdoa sama Tuhan biar nggak ada apa-apa lagi ya sepanjang tahun 2025. Oke, kita sapa dulu nih sahabat RTV. Hai. Kembali lagi di Lensa Indonesia Malam. Kali ini bersama saya Kenny Agustina dan saya Ahmad Topan. Tapi kami juga tidak hanya memberikan berita-berita sedih tadi ya. Ada juga berita-berita baik yang akan kami kabarkan malam hari ini. Pastinya dong. Tapi ini yang pertama nih Pan, ada yang apa ya? Ini mungkin perhatian buat para sahabat RTV, terutama bagi kalian yang menggunakan motor. Iya, ya? Peringatan. Benar. Jadi pastiin motor yang dipakai itu memang dalam kondisi aman nih Pan. Pas isi bensin. Nah ini yang harus diperhatikan di pas ngisi bensin. Bukan hanya nggak boleh ngerokok, nggak boleh main handphone. Itu memang iya. Ya itu tapi wajib kan lah ya. Motor juga harus dicek nih. Mulai dari kelistrikannya, selang bensin, tangkinya juga. Iya, karena ini ada kejadian di Depok ya Pan. Jadi seorang pria mengisi bensin ya menggunakan motor, ini tiba-tiba meledak pas isi bensin atau terbakar gitu ya. Bukan meledak, terbakar gitu ya. Banget. Serem banget. Nih kita lihat yuk. Sekilas nggak ada yang aneh ketika motor ini diisi bensin sama petugas ya sahabat. Tapi saat motor dinyalakan pengendaranya, tiba-tiba api berkobar. Untungnya petugas SPBU Tanah Baru Beji Depok ini cukup sigap dengan langsung mengambil alat pemadam ringan terdekat. Namun antrean SPBU pun bubar seketika melihat api yang tak kunjung padam.
Proses pemadaman bahkan terpaksa dilakukan dengan tabung yang lebih besar. Diduga kebakaran terjadi lantaran tangki motor mengalami kebocoran hingga terpercik api kelistrikan motor saat coba dinyalakan. Untuk tangkinya itu bocor. Sepertinya ada kebocoran di bagian sebelah kanan yang menyebabkan ada tetesan air ke businya tersebut, gitu. Iya, sehingga menimbulkan api, gitu. Mencegah munculnya kembali percikan api, setelah berhasil dipadamkan, bangkai motor langsung diseret menjauh dari area SPBU. Beruntung tidak ada korban jiwa, si pemilik motor pun hanya mengalami luka ringan. Dari Depok, Jawa Barat, Fahri Ali, RTV. Tuh, hati-hati deh ya, pastiin kondisi motornya itu aman. Karena tadi kan diduga bocor ya tangkinya. Betul. Ya. Nah, ini ada yang ngeri-ngeri. Kalau tadi ngeri, ini juga ada yang ngeri-ngeri sedap, tapi ini dari mancanegara nih, Pak. Ini yang bisa dibilang apa ya? Kalau kemarin orang pada penasaran kapan nih kira-kira ketangkep. Nah, ini ternyata Presiden Korea Selatan akhirnya ketangkep. Ditangkap ya, penting nih. Karena kan waktu itu udah dimakzulkan. Betul. Ya, Pan ya. Nah, terus Presiden Yoon Suk, namanya Yoon Suk Yeol, ini nggak mau diperiksa. Akhirnya sekarang resmi deh ditangkap. Betul. Nah, karena Presiden Suk Yeol ini dituduh sudah melakukan pemberontakan waktu dia mengumumkan darurat militer pada awal Desember lalu. Oh, yang bulan lalu ya. Betul. Nah, langsung aja kita lihat informasinya. Puluhan penyidik dari kepolisian dan kejaksaan Korea Selatan berjalan masuk menuju kediaman Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol. Setelah penantian selama 1 bulan sejak dimakzulkan parlemen 14 Desember lalu, akhirnya Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol resmi ditangkap aparat kepolisian dan kejaksaan Korea Selatan. Namun Yoon Suk Yeol mengklaim bahwa dirinya bukan ditangkap, melainkan menyerahkan diri dan bersikeras tak mengakui investigasi yang akan dilakukan Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi atau CIO. 저는 오늘 이들이 이 경호 보안 구역을 소방 장비를 동원해서 침입해 들어오는 것을 보고 불미스러운 유혈 사태를 막기 위해서 일단 불법 수사이긴 하지만 공수처 출석에 응하기로 했습니다. 그러나 제가 이 공수처의 수사를 인정하는 것은 아닙니다. Proses penangkapan Yoon Suk Yeol diwarnai aksi protes dari massa yang mendesak Yoon Suk Yeol segera ditangkap. Sempat terjadi aksi dorong dengan aparat polisi yang menjaga aksi tersebut. Sementara itu, ratusan massa pendukung Suk Yeol sempat menghalangi aparat yang akan melakukan penangkapan di akses masuk ke kediaman Suk Yeol. Seperti diketahui, Presiden Yoon Suk Yeol dimakzulkan oleh Parlemen Korea Selatan pada 14 Desember 2024, sehingga seluruh wewenang, tugas dan tanggung jawab Yoon Suk Yeol sebagai presiden ditangguhkan. Penetapan pemakzulan permanen terhadap Presiden Yoon Suk Yeol sepenuhnya menunggu putusan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan. Pemakzulan dilakukan Parlemen Korsel karena Presiden Yoon Suk Yeol dianggap telah melakukan pemberontakan dengan memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024 tanpa persetujuan parlemen. Menurut hukum Korea, Presiden Suk Yeol telah melakukan pelanggaran berat karena telah menggunakan kekuatan militer untuk melindungi dirinya dan terancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Setelah ditangkap, Yoon Suk Yeol akan menjalani sejumlah pemeriksaan di kantor CIO dan ditahan selama 48 jam untuk dilakukan investigasi awal oleh pihak kejaksaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Ngeri juga ya, Presiden Korsel ditangkap. Tapi ini semoga nggak kejadian lah ya di tanah air. Betul. Nah, bicara tanah air, masih ada Ken yang ngeri-ngeri. Dan ini ngeri-ngeri sedap nih di tanah air. Apaan lagi nih yang ngeri di tanah air? Bukan terkait dengan bensin, bukan terkait dengan presiden juga. Ya, tapi ini terkait dengan uang palsu. Uang palsu, wah. Betul. Ini yang dibelanjain di pasar itu bukan sih? Betul, ini di Klaten, Jawa Tengah. Ada bapak yang nekat belanja pakai uang palsu. Lucunya
Satunya lagi uang palsunya nih di print sendiri. Ya ampun, yang harus ngeprint kan Bank Indonesia. Nah. Ya. Kalau di print sendiri juga abis ini saya mau deh langsung nyetak gitu. Bener. Karena dipikir monopoli. Nah, tapi lebih gilanya lagi, ini udah 5 kali dilakuin. 5 kali dan yang lain ketipu gitu. Ketipu, baru ini kita nyadar. Waduh. Bisa rapi dulu. Ayo dong. Waduh, ada apa nih? Bapak pakai kaos merah lagi bentak-bentak bapak yang pakai helm. Ternyata si bapak yang pakai helm ini kedapatan mengedarkan uang palsu yang dicetaknya sendiri dengan berbelanja di pasar tradisional di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Weleh, nekat amat sih Pak. Si bapak yang namanya Hasim ini nyaris diamuk sama pedagang pasar. Polisi yang datang ke lokasi langsung membawa Pak Hasim ke Polres Klaten. Dan ternyata ada fakta lagi nih. Pak Hasim ini pernah dipenjara di Lapas Yogyakarta, juga dengan kasus yang sama sahabat. Kambuhan dong si Pak Hasim. Dan yang kali ini nih, si pelaku sudah menggunakan uang palsu itu sebanyak 5 kali. Itu hanya kemarin coba-coba atau ingin caranya tahu aja. Katanya sudah 5 kali dikasih tersebut mas, minggu terakhir. Iya, betul. Saya 5 kali. Buka semua. Jadi pelaku membuat uang palsu dengan cara uang asli ditempelkan di kertas HVS, kemudian difotokopi berwarna menggunakan printer. Polisi akhirnya sita barang bukti sejumlah uang palsu, pecahan 100.000 dan 50.000 dengan mesin cetak atau printer. Karena ulahnya ini, Pak Hasim terancam hukuman pidana 15 tahun penjara dengan denda 50 miliar rupiah. Yah Pak, nggak kapok-kapok dah. Bakal balik lagi deh ke Hotel Prodeo. Dari Klaten, Jawa Tengah, Sigi Aji, RTV. Duh, Pak Hasim nggak kapok-kapok ya. Sebelumnya padahal udah ditangkap ya. Betul, ternyata kambuhan ya. Kambuhan, tapi ini 15 tahun penjara sama 50 miliar, kira-kira kapok nggak? Ya mungkin kapok lah ya. Tapi yang pasti ini dia melakukan ini mungkin karena kangen ya. Masuk penjara. Kangen penjara ya. Aduh, ya udah. Tidak terasa ya hari ini sudah berlangsung dan ternyata banyak informasi, banyak berita-berita yang bergulir sepanjang hari. Pastinya, dan kita sudah memilihkan 2 berita pilihan di Lensa Malam ya. Cus, kita lihat ada apa aja tuh 2 berita pilihan kita. Nah, ini yang pertama nih, Kong Gigi dan ada koin-koin ini nih. Ini yang lagi heboh nih. Lagi heboh ini. Katanya sampai merusak fasilitas umum. Sampai akhirnya Kong Gigi memanggil si pengembangnya. Koin jagat ya. Betul. Nah, yang kedua dari Bekasi nih Pak. Ini kan ada pagar laut ya. Oh iya, yang Tangerang udah ada ya. Betul, ini di Bekasi. Katanya ini disegel. Tapi disegel ya, baru disegel, belum dibongkar. Wah, kita ke informasi pertama dulu ya. Yuk. Korek-korek, intip-intip, sampai injak-injak taman. Ini bukan lagi nyari barang hilang ya sahabat. Ya kayak gini nih kelakuan para pemburu koin jagat di sejumlah taman kota di Surabaya, Jawa Timur. Bukan cuma nyari ke sela-sela rumput yang bergoyang, ruas-ruas batang pohon juga tak luput dari pengamatan. Soalnya kalau beruntung koinnya bisa ditukar uang hingga ratusan juta rupiah. Dapat koinnya? Ya enggak lah. Yang ada cuma jadi dengar kalau sahabat dari saudara kawannya teman pernah dapat koin ini. Akhirnya ya taman kota yang jadi korban. Bukan cuma lapangan rumput yang diinjak-injak, aneka tanaman hias juga dibongkar hingga berantakan. Semua demi rasa penasaran dan ikut-ikutan. Belum ya? Barusan tahu juga. Barusan tahu dari? Coba iseng-iseng aja ya. Kayak apa sih? Soalnya kan juga banyak juga. Nggak terlalu berharap sih Pak sebenarnya. Cuma kan ya teman-teman juga banyak yang nyari, ikut-ikutan kan biasanya kan gitu. Cuma ikut-ikutan aja. Kesel? Pastinya. Sudah ada 6 taman yang berantakan karena fenomena ini. Itu sebab
sebabnya dinas setempat mencoba mengamankan taman dari kerusakan yang lebih parah akibat pencarian koin ini. Kalau kami, Dinas Lingkungan Hidup, hanya menjaga properti kami saja. Ya, kalau kami fokus untuk menjaga properti kami. Tapi nanti mungkin yang lebih ini dari Satpol PP ya, yang akan mengamankan seluruh properti-properti yang ada di milik pemerintah Kota Surabaya. Menanggapi kerusakan fasilitas publik ini, Kementerian Komunikasi dan Digital memanggil pengembang aplikasi Jagat secara daring. Menurut Komdigi, pihak pengembang akan meneliti dan akan mengubah pola permainannya agar tidak sampai merusak. Pihak Komdigi masih melihat perkembangan aplikasi ini sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Pihak pengembang aplikasi pun akhirnya mengingatkan para pemain untuk selalu menjaga kebersihan dan tidak merusak fasilitas umum. Semoga ada jalan keluar yang terbaik. Kreativitas anak bangsa tetap terjaga, tapi fasilitas umum juga bisa tetap cantik dan rapi seperti sedia kala. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi, RTV. Ngeliat koin Jagat nih aku jadi inget zaman dulu kan ada Pokemon Go yang kemana-mana nyari gitu kan ya. Betul, sama. Cuman ini bentuknya fisik nih. Nah, makanya jadi lebih berbahaya. Betul, daripada ngerusak mending nonton Pokemonnya di RTV aja. Langsung nonton Pokemon. Nah, kita yang kedua. Ini terkait, ini kalau di Tangerang kan udah disegel ya kan ya. Karena, dan juga di sana nggak ada yang ngaku bahwa siapa nih pemilik dari pagar laut ini. Nah, kalau di Bekasi? Justru ada yang mengaku dari dinas pemerintahan yang ngaku nih. Oh, ini kita. Tapi tetap disegel nih sama tingkat kementeriannya. Loh, ini kan masih satu institusi ya, tapi kok nggak kompak gitu ya? Gimana bisa ya? Kurang koordinasi atau kurang gimana? Koordinasi apa gimana sih? Nggak tahu, kita nonton aja. Inilah penampakan pagar laut dari bambu sepanjang 2 km, lebar 70 meter di perairan Laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Info terbaru, pagar laut ini disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP. Bahkan sejak Desember lalu, KKP sudah pernah memberikan peringatan agar pemagaran di-stop. Alasannya, karena proyek itu tidak memiliki izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut atau KKPRL. 19 Desember kami sudah menyurat untuk menghentikan kegiatannya pemagaran tadi dengan ada dampingnya. Nah, kenapa dihentikan? Karena itu wilayah laut masih yang diuruk tadi dan tidak ada PKKPR-nya, PKKPRL, laut. Sementara menurut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, pagar bambu ini merupakan lahan reklamasi milik swasta yang bekerja sama dengan pihaknya. Pagar dibangun dalam rangka pengembangan pelabuhan, namun tetap mengutamakan jalur pelayaran nelayan. Bahasanya kapan Pak? Ini. Wilayah kerja operasional pelabuhan perikanan itu ada. Jadi sekali lagi saya fasilitas pokok itu terdiri dari kolam labu, dermaga, dan juga alur. Kalau nggak ada alur, percuma. Ya. Jadi itu kalau ditutup orang, lahan kita ini, karena ada klaim pemilikan itu, kita nggak bisa keluar. Ya. Jadi ini yang kita upayakan, alur ini. Jadi kira-kira bakal diapain ya? Udah dibangun sampai segini panjangnya, kalau cuma terus disegel. Dari Bekasi, Jawa Barat dan Jakarta, Aprianto, RTV.